Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novina Aulia dari kelas 11 MIA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal. Yang pertama, latar belakang dinasti Bani Abbasiyah. Yang kedua, tokoh-tokoh atau halifah-halifahnya. Dan yang ketiga adalah ada beberapa hal lainnya. Yang pertama, latar belakang Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah berdiri setelah runtuhnya Bani Umayyah. Ada beberapa penyebab runtuhnya Bani Umayyah. Di antaranya, yang pertama, terjadinya perang saudara antara Khalifah ke-11 yaitu Walid bin Yazid yang dikalahkan oleh Yazid bin Al-Walid. Yazid bin Al-Walid wafat karena sakit dan digantikan oleh Ibrahim bin Al-Walid yang dikalahkan oleh Marwan bin Muhammad. Ini semua terjadi karena memperebutkan kekuasaan. Yang kedua, kemewahan di keluarga khalifah. Yang ketiga, adanya pemilihan anak mahkota lebih dari satu. Dan yang keempat, terjadinya pemberontakan yang diakibatkan kondisi di kerajaan sudah tidak nyaman pada khalifah ke-13 Ibrahim bin Al-Walid yang terjadi pada 749 Masehi. Yang kedua adalah khalifah atau tokoh-tokohnya. Yang pertama, Abu Ja'far al-Mansur terkenal dengan kepemimpinannya. Kehidupan masyarakat berjalan tentram, aman, dan makmur. Stabilitas politik dalam negeri cenderung aman dan terkendali, tidak ada gejolak politik dan cenderung stabil. Khalifah Ja'far al-Mansur sangat hati-hati dalam melangkah dan mengambil sikap terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengan kebijakan khalifah. Yang kedua, Muhammad al-Mahdi. Muhammad al-Mahdi dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan dan pemurah. Pada masa pemerintahannya, kondisi dalam negeri sangat stabil dan tidak ada satu gerakan penting dan signifikan di masanya. Dan juga Muhammad al-Mahdi berhasil mencapai kemenangan-kemenangan di atas orang Romawi. Yang ketiga, Harun al-Rashid. Harun al-Rashid dikenal sebagai sosok pemberani, sosok yang dekat dengan keluarga Barmak dari Persia atau Iran, dikenal sebagai masa keemasan Islam, dan juga sukses mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, perdagangan, politik, wilayah kekuasaan, serta peradaban Islam. Periodisasi kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Perkembangan fase pemerintahan dan kepemimpinan Daulah Abbasiyah terbagi ke dalam 5 periode. 1. Periode pertama. Periode pertama atau yang disebut dengan periode perdana Daulah Abbasiyah mulai tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Sejak awal berdiri sampai pemerintahan ke-9 Abu Ja'far al-Wasiq, periode ini disebut juga pengaruh Persia pertama. Hal itu disebabkan pemerintahan Daulah Abbasiyah dipengaruhi dengan sangat kuat oleh keluarga dari bangsa Persia, yaitu keluarga Barmah. 2. Periode kedua. Periode ini berlangsung tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 946 Masehi. Sejak Khalifah al-Mutawakkil sampai berdirinya Daulah Buaihiyah di Baghdad dan pengaruh Turki pertama. Disebut demikian karena tentara Turki menjadi tentara Daulah Abbasiyah sangat mendominasi pemerintahan. 3. Periode ketiga. Daulah Abbasiyah periode ini mulai tahun 334 Hijriah atau 940 Masehi sampai 464 Hijriah atau 1075 Masehi. Sejak berdirinya Daulah Buaihiyah sampai masuknya Saljuk ke Baghdad, periode ini disebut juga periode Persia kedua. Disebut demikian karena pada waktu ini golongan dari bangsa Persia berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, yaitu Daulah Buaihiyah, Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode ketiga. 4. Periode keempat. Daulah Abbasiyah pada periode ini berlangsung dari tahun 464 Hijriah atau 1075 Masehi sampai 623 Hijriah atau 1225 Masehi.
Sejak masuknya orang-orang dari Daulah Seljuk di Baghdad dipengaruhi oleh bangsa Turki kedua. Disebut demikian karena pada waktu itu golongan dari bangsa Turki berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, yakni Daulah Seljuk. 5. Periode ini dimulai dari tahun 623 Hijriah atau 1225 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi, dan tidak lagi dipengaruhi oleh pihak manapun. Namun, kekuatan politik dan militer Daulah Abbasiyah sudah lemah sehingga kekuasaan mereka tinggal meliputi wilayah Irak dan sekitarnya saja. Daulah Abbasiyah runtuh pada tahun 1258 Masehi karena ditaklukkan oleh tentara Mongol yang dipimpin Hulagu Khan. Penyebaran wilayah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Perkembangan Islam pada masa pemerintah Daulah Abbasiyah meliputi sekitar kerajaan-kerajaan Islam yang besar, yaitu Daulah Umayyah di Andalusia yang dipimpin oleh Abdurrahman ad-Dakhil dan para penguasa keturunan Daulah Umayyah. Dan yang terakhir, ada perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah, meliputi beberapa faktor. Yang pertama, faktor politik. Yang satu, pindahnya ibu kota negara dari Al-Hashimiyah ke Baghdad yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur. 2. Banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dan istana. B. Faktor sosiografi. 1. Meningkatnya kemakmuran umat Islam. 2. Luasnya wilayah kekuasaan Islam menyebabkan banyak orang Romawi dan Persia yang masuk Islam dan kemudian menjadi Muslim yang taat. Yang ketiga, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.